Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang kami hormati narasumber untuk hari kedua pada kegiatan pembekalan PBL 1. Kemudian Pak Feni, terima kasih yang masih setia menjadi host untuk kegiatan ini, dan juga Pak Anton dan tim akademik yang juga standby sebagai panitia, sebagai bagian dari panitia yang nanti akan mengakomodir beberapa hal terkait dengan teknis selama pembekalan berlangsung. Baik teman-teman, sebelum ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Rohma dan Pak Rido hari ini, saya akan sampaikan dulu beberapa informasi karena kegiatan PPL kita akan dilakukan minggu depan, insya Allah tanggal 8 Februari, start untuk kegiatan awalnya. Maka yang perlu diperhatikan antara lain adalah prosesi surat menyurat. Nah, surat menyurat ini nanti setiap kelompok kami harapkan untuk mengambil ke akademik, insya Allah surat sudah bisa diambil besok ya. Jadi hari Selasa surat tersebut terdiri dari dua kalau untuk masing-masing kelompok, yaitu untuk puskesmas dan untuk desa. Nah, untuk yang dinas kesehatan itu sudah akan dikirimkan oleh panitia untuk yang di Kuburaya. Sedangkan untuk yang puskesmas dan desa itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing kelompok. Nah, silakan mulai besok perwakilan kelompoknya untuk bisa mengambil suratnya ke akademik. Berikutnya silakan mengirimkan surat tersebut sekaligus koordinasi awal. Jadi mohon disampaikan juga bahwa ini belum turun, belum jadwalnya turun, tapi untuk koordinasi awal terkait dengan administratif surat menyurat. Itu untuk yang Kuburaya. Jadi termasuk ahli jalur yang Kuburaya juga sama ya. Mohon juga bantuannya untuk mengambil surat untuk puskesmas dan desa. Sedangkan untuk yang Sanggau, Bengkayang, dan juga Landak, nanti akan kami kirimkan scan suratnya untuk perizinan awal agar teman-teman juga lebih mudah untuk proses di awalnya ya, sehingga nanti tidak perlu ada penolakan dan lain sebagainya. Walaupun mungkin yang di Sanggau, Landak maupun Bengkayang insya Allah tidak akan ada kendala untuk lokasi. Hanya saja untuk desa, nama desa kami panitia belum menerima inputan dari teman-teman. Mohon setelah pembekalan ini nanti kirimkan nama desa untuk wilayah kerja Puskesmas Lumar, Bengkayang, kemudian Senakin dan Tanjung Sekayam. Kami tunggu nanti untuk ini ya desa yang terpilih untuk lokasi kegiatan PPL-nya. Nah, untuk yang Ketapang alhamdulillah sudah kelar ya, udah beres ya. Pak Lukas sudah ini aman Pak Ketapang. Ada Pak Lukas belum ya di sini? Ada Pak Lukas ya? Ketapang aman, Bu. Aman ya, oke. Iya. Jadi Ketapang untuk proses administratifnya sudah berjalan, tinggal nanti kita akan mulai di hari Senin serentak ya nanti mulainya. Nah, nanti ketika turun ke lapangan akan didampingi oleh DPL-nya masing-masing. Baik itu yang di ya semua lokasi ya, nanti saat turun pertama akan didampingi oleh DPL-nya. Nah, secara teknisnya nanti akan diinfokan kembali oleh panitia apakah ada pelepasan di dinas dan lain sebagainya. Biasanya Kubraya di dinas nanti. Nah, itu nanti secara teknis akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia. Baik, untuk mempersingkat waktu, informasi yang saya sampaikan di awal sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke gambaran kegiatan PBL yang akan disampaikan oleh Bu Romawati selaku Ketua Panitia PBL 1 2020-2021. Nah, dari materi ini nanti, ini sebenarnya lebih pada ke materi penjelasan ini ya, teknis dari PBL, sehingga teman-teman mohon diperhatikan ketika nanti apa saja tahapan dari PBL yang harus dilakukan, jangan sampai nanti ini terbolak-balik, karena ini akan berurutan kegiatannya. Oke ya, mohon disimak dan tolong temannya cek per anggota kelompoknya masing-masing yang belum join, mohon segera diminta untuk segera join ke link Zoom-nya. Oke, terima kasih. Demikian dulu dari saya. Kami persilakan kepada Bu Rohma untuk pemaparan materi berikutnya. Monggo Bu Rohma. Baik, terima kasih Bu Ali atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin ya, pada hari ini kita berjumpa kembali ya di sesi kedua pembekalan. Semoga hari ini jauh lebih baik dari kemarin ya, terkait dengan koneksi dan sebagainya ya, sehingga bisa diterima dengan baik teman-teman yang terutama jauh ya, daerah Ketapang ya. Karena kalau yang masih daerah wilayah dekat-dekat mungkin masih bisa berkomunikasi kembali datang ke kampus. Kalau yang jauh-jauh mau tidak mau kan kita via-nya ya seperti ini ataupun melalui telepon dan lainnya ya. Baik,
sebenarnya sesi saya untuk pengenalan atau penyampaian tentang kegiatan PBL terkait dengan lebih banyak kepada teknis kegiatan PBL itu sendiri sebenarnya dijadwalkan di awal pembekalan ya. Tapi berhubung di antara pemateri lain yang tidak bisa di hari Ahad ya, jadi kita oper ya, kita tukar dan saya hari ini. Tapi insya Allah tidak merubah atau tidak apa ya, secara teknis ya, ini tidak menjadi kendala karena apapun yang disampaikan di hari kemarin di Ahad itu lebih banyak terkait dengan pemahaman-pemahaman dalam nanti di teknis seperti ini, oh yang kemarin seperti ini loh ya caranya. Seperti yang kemarin mungkin terkait dengan pengambilan data primer. Oh data primer tuh caranya begini. Nah itu sudah disampaikan kemarin. Data sekunder. Oh data sekunder itu ternyata pada tahapan itu dilakukan pada saat begini ketika saya sampaikan. Oh kemarin kita sudah tahu caranya bagaimana. Begitu juga sampai ke in-depth interview ya. In-depth interview itu kapan dilakukan, siapa sasarannya. Mungkin kalau kemarin kayaknya gambarannya, aduh susah nanti kalau misalnya kita ketemu sama salah satu gitu kan, apa, masyarakat atau orang pilihan untuk in-depth nanti sesuai dengan pertanyaan yang kemarin ya, kesannya mereka tidak bicara apa, artinya tidak jujur. Nah, mungkin tidak sebegitunya karena nanti insya Allah akan kita arahkan untuk in-depth itu sasaran-sasarannya, sehingga tidak terlalu meluas in-depth ke siapanya, tapi kita akan mengarahkan in-depth yang dilakukan itu lebih kepada sasaran-sasaran atau kelompok-kelompok tertentu nanti akan kita arahkan ya. Jadi jangan terlalu khawatir ya dengan hal itu ya. Baik, kita mulai saja untuk pengenalan PBL kita. Nanti akan ada tahapan kegiatan dari PBL yang akan saya sampaikan, kemudian juga akan saya sampaikan dengan tata tertib, kemudian ada sanksi, kemudian bagaimana etika peserta di lapangan terkait dengan kegiatan PBL ini, kemudian nanti juga ada evaluasi yang kita lakukan itu seperti apa. Karena ini hal yang paling penting terutama kan setelah mahasiswa melakukan kegiatan, di kita akan evaluasi. Tapi secara harapan besar daripada kegiatan PBL ini, mahasiswa itu tahu prosesnya, proses kegiatan PBL 1 itu seperti apa sehingga mendapatkan pengalaman di situ ya. Baik, kita mulai. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit karena terkait dengan teknis dan juga pengenalan. Sebelumnya buku panduan insya Allah sudah di-share ya melalui classroom-nya dan saya harap itu sudah dibaca ya, dan dilihat bahwa PBL itu kegiatannya seperti apa, karena secara garis besar itu juga ada menyampaikan tentang tahapan, kemudian tata tertib insya Allah kita sudah sampaikan juga di situ, kemudian juga bagaimana form-form yang difasilitasi seperti logbook-nya ya, bagaimana ketika bimbingan sama SPL-nya, oh ini disediakan oleh logbook-nya, seperti apa sih? Oh logbook-nya seperti ini. Nah itu ada format-format yang kita sampaikan dalam panduan, sehingga panduan itu harapan kita dibaca, dilihat ya, dan itu dijadikan sebagai panduan, bukan hanya sekedar dipegang saja, tapi itu dijadikan sebagai panduan ya. Oke, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa PBL 1 ya di semester 5 ini untuk yang reguler ya dan berarti kalau di semester ini lanjutannya ya. PBL untuk yang reguler A ya, reguler A itu sesuai dengan SKS dari PBL 1 itu kita menghitung ya karena berdasarkan bahwa PBL itu berapa lama harus dilaksanakan oleh mahasiswa, kemudian dalam setiap harinya mereka bekerja berapa jam gitu ya. Nah, jadi untuk yang reguler A ya, itu selama 6 hari kerja di lapangan. Jadi Senin sampai Sabtu terhitung karena kita menghitung jumlah SKS-nya
dalam 1 minggu itu berapa, kita menghitung 6 kali pertemuan ya. Jadi menghitungnya seperti itu. Seperti Anda kuliah ya, seperti mahasiswa kuliah bahwa 16 kali pertemuan, dalam 1 kali pertemuan itu berapa SKS, berarti berapa lama. Nah, kita menghitungnya seperti itu. Sehingga dapatlah kita seperti ini, bahwa untuk penghitungan reguler A itu 6 hari kerja di lapangan. Jadi kalian yang reguler A itu, mahasiswa, adik-adik mahasiswa, 6 hari di lapangan ya, aktivitas PBL-nya. Nah, selama 1 hari bekerja di lapangan itu terhitung 6 jam per hari. Ya, jadi dimanfaatkan untuk dalam 1 hari dengan 6 jam per hari itu melakukan kegiatan PBL. Karena nanti di sini akan banyak waktu, apalagi kalau sudah pengambilan data primer, ya, ODK-nya itu akan butuh waktu. Bahkan mungkin ada yang bisa lebih dari 6 jam ya, karena mungkin nggak bisa diselesaikan di saat pagi, nanti nyambung lagi. Nah, karena target ya, setiap orang punya target nanti ini. Sehingga untuk mengejar target kadang lebih baik kita cepat selesai di awal, sehingga di akhir kita tinggal tinggal menghitung, tinggal membuat laporan dan sebagainya, seperti itu. Jadi dimanfaatkan waktunya, karena hanya terhitung 1 bulan ya, itu pun efektifnya mungkin tidak sampai segitu ya. Nanti proses di awal pembukaan mencari lokasi dan sebagainya ya. Nah, itu juga sudah menyita waktu untuk beberapa hari dari 1 bulan itu. Nah, sehingga kalau kita bikin secara ini ya, mahasiswa yang reguler A itu selama 4 pekan ya. 4 pekan PBL-nya, kegiatan PBL itu dengan 6 hari kerja dan 1 hari itu selama 6 jam ya. Kemudian untuk reguler B, ahli jalur ini ya, maksudnya baik yang posisinya mereka adalah sebagai mahasiswa ahli jalur ya. Itu karena kegiatannya itu di hari Jumat, Sabtu, dan Ahad ya. Nah, itu di luar dari ya maksudnya karena kan bekerja ya, ini kan mahasiswa kerja. Sehingga mesti membagi waktu ya, sehingga kita alokasikan dengan 1 hari itu 8 jam, tapi dengan 3 hari seminggunya ya. Jadi seminggu itu di waktu Jumat, Sabtu, dan Ahad. Nah, tapi penghitungannya adalah 1 hari itu dengan kurang lebih 8 jam. Ya, jadi 8 jam, lebih banyak karena beda dengan reguler kan setiap hari, dan mereka juga homestay ya, kelas reguler itu. Reguler A itu homestay yang bisa kapanpun. Nah, sehingga hitungan jamnya per harinya tidak sama karena dia setiap hari Senin sampai Sabtu 6 hari. Nah, sementara untuk yang reguler B itu hanya 1 minggu 3 kali atau 3 hari. Nah, seharinya itu 8 jam. Sehingga penghitungannya itu adalah 6 pekan, kurang lebih 6 pekan untuk reguler B. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan itu adalah seperti kita kehadiran kuliah, 75% kehadiran dari 60 jam kerja. Jadi ketika misalnya ada izin yang tidak bisa mengikuti dalam kegiatan PBL, ketika misalnya ada apa gitu kan dalam salah satu anggota kelompok tidak bisa, ya boleh izin, tapi dengan catatan sama seperti kita perkuliahan, 75%. Karena ini sama dengan perkuliahan, kita sudah menghitung berdasarkan SKS dan tatap mukanya, ya, jadi 75%. Oke, baik, itu kalau kita karena ini jangan apa ya, kadang mahasiswa itu kalau di lapangan menganggap, "Oh, kerjaanku udah selesai, terus aku kemana-mana," gitu. Nah, tapi tidak memperhatikan bahwa kita punya aturan gitu. Nah, izin boleh tapi dengan catatan seperti itu. Nah, kalau anak mahasiswa yang reguler 6 hari, berarti di luar dari itu silakan izin, tapi berkomunikasi. Jangan, apa ya, kalau apalagi yang reguler nih homestay ya, punya posko di lokasinya. Diketahui oleh pihak puskesmas, diketahui oleh pihak desa. Kemudian keluar masuk seenaknya. Nah, itu yang juga etikanya tidak seperti itu, ya. Meskipun dia beranggapan bahwa saya sudah selesai, Bu, 6 jam sekian. Nah, tapi tetap itu dikomunikasikan dengan baik, ya. Apalagi nanti di lapangan itu ada SPL, ya. Ada SPL-nya. Nah, itu dimanfaatkan baik oleh setiap kelompok, ya, untuk bisa berkomunikasi atau menjalin komunikasi sehingga SPL ini tahu apa yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian kebutuhan-kebutuhan akan kegiatan PBL itu juga bisa dikomunikasikan lewat SPL itu gitu ya. Nah, itu nanti ditentukan oleh pihak puskesmas SPL-nya. Oke, kemudian desa ya, desa tempat nanti mahasiswa itu akan berdomisili ya, terutama kalau yang memang
reguler ini homestay ya, akan berdomisili di situ ya. Alih jalur itu dia biasanya juga punya posko meskipun dia tidak homestay, tapi dia punya tempat yang mereka jadikan sebagai posko untuk bisa berdiskusi dan lainnya terkait dengan kegiatan PBL yang akan mereka lakukan dan tetap sama ada SPL-nya juga. Nah, oke. Lanjut kemudian di kegiatan PBL ya. Sebelum saya masuk kepada tahapan-tahapan ya, tahapan-tahapan kegiatan PBL, mumpung ingat seperti yang juga sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa kalian atau mahasiswa baik ya Bapak Ibu ya ataupun adik-adik mahasiswa akan berada di desa ya, akan berada di desa dan akan bertemu dengan masyarakat dan ada kegiatan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, mengingatkan kembali kondisi kita yang seperti saat ini yang mau dibilang pandemi berakhir belum bisa kita katakan seperti itu. Sehingga prokesnya masih tetap dijalankan. Dan itu tolong diperhatikan betul ya. Tetap diperhatikan prokesnya. Setiap individu bertanggung jawab untuk memperhatikan prokesnya masing-masing. Dan teman-teman satu kelompok terutama wajib mengingatkan. Apalagi nanti kegiatan di lapangan itu untuk pengambilan data ODK-nya nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Rido ya setelah materi saya itu setiap individu itu akan bertanggung jawab untuk mencari data. Nah, sehingga itu harus protokol kesehatannya jangan pernah ditinggalkan. Ya, itu benar-benar dipesankan jangan sampai nanti kalian atau mahasiswa kita UMP Fikes ya melakukan kegiatan di lapangan yang harusnya tahu bagaimana penerapan prokes itu sendiri tetapi tidak mematuhinya ya. Itu penting ya. Jadi itu jangan pernah dilupakan. Baik, kita masuk ke tahapan dari kegiatan PBL ya. Tahapan PBL itu mungkin secara garis besar pernah disampaikan di prodi ya barangkali ya. Tapi kan secara detailnya saat inilah ya Anda melakukan PBL dan bagaimana sih kita melakukan kegiatan PBL itu di lapangan? Seperti apa sih? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kemarin sudah ada materi. Oh, cara mengambil data sekunder begini, cara mengambil data primer begini. Tapi itu kapan sih? Nah, itu kan kita perlu tahu tahapannya. Kapan mahasiswa itu melakukan itu gitu? Nah, di dalam kegiatan PBL ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, ya, lakukan dan dilalui oleh mahasiswa. Ya, setiap kelompok ya, setiap kelompok atau lokasi yang mereka sudah dapatkan. Ya. Nah, untuk tahapan yang pertama kita berada di posisi tingkat puskesmas ya di sini. Kemudian ada lintas sektor dan juga ada desa. Karena keterlibatannya di sini nanti yang pertama itu pihak puskesmas pasti ya. Kemudian di desa itu ada kepala desa, kemudian mungkin lintas sektor ada kelompok-kelompok lain yang kita libatkan karena kita membutuhkan informasi ya. Nah, jadi pertama itu kita tahapannya adalah melakukan pengumpulan data ya. Pengumpulan data. Nah, di kegiatan pengumpulan data seperti yang disampaikan di sini bahwa pengumpulan data ini mahasiswa ini posisinya masih di puskesmas ya. Di puskesmas lebih banyak ya, lebih banyak di puskesmas. Interaksinya lebih banyak di puskesmas. Makanya nanti akan ada SPL ya dari pihak puskesmas yang akan memandu. Nah, kemarin juga sudah kalau di puskesmas itu kita terutama apa? Nah, terutama itu yang kemarin sudah disampaikan oleh pemateri itu adalah untuk mencari data sekunder. Nah, di puskesmas ini kita mendapatkan atau kita menggali informasi tentang data-data sekunder terutama. Ya, sudah disampaikan oleh Bu Yeni, insya Allah kemarin mungkin kalau puskesmas yang sudah punya sistem informasi yang baik, kita enak untuk mencarinya. Kalau adanya hanya profil, seperti yang kemarin disampaikan, memang puskesmas ini beda-beda. Ya, manfaatkan profil. Profilnya bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi, silakan. Atau misalnya berupa data-data yang belum secara keseluruhan terekap, tapi kita bisa mencari informasinya bisa juga. Yang pasti ada data-data atau ini terkait dengan data sekunder yang bisa dimanfaatkan untuk kita mencari informasi tentang permasalahan kesehatan. Ya. Nah, di pengumpulan data di awal ini
Analisis situasi dan identifikasi masalah kesehatan masyarakat. Ini data gambaran masalah kesehatan masyarakat diperoleh dengan mengadakan observasi pada pelayanan kesehatan yaitu tadi puskesmas saya katakan ya. Kemudian di sini dan data penunjang dengan melakukan in-depth misalnya. Tapi in-depth ini nanti kan insya Allah akan kita arahkan in-depth-nya ini ke mana gitu ya. Nah, itu nanti ada pengumpulan data. Kemudian berikutnya ada analisis situasi masalah. Nah, dari data yang sudah kita kumpulkan tadi di puskesmas, diantaranya datanya kalau data-data apa saja Bu? Oh, itu kemarin sudah disampaikan insya Allah ya. Data-data apa saja di puskesmas yang bisa kita cari? Insya Allah Bu Yani kemarin sudah menyampaikan apa-apa saja datanya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan itu, ya data-data itu, kemudian kita lakukan analisis dan identifikasi. Nah, hasil analisis suatu masalah kesehatan masyarakat inilah yang akan menjadi bahan acuan dalam kita menginventarisasi masalah kesehatan. Dan nantinya kita akan menyusun prioritas nih. Prioritas masalah kesehatan yang terjadi di wilayah puskesmas, terutama desa ya, karena kalau wilayah puskesmas itu kan ada desa A, B, C. Nah, terutama di desa masing-masing, desa yang tempat mahasiswa itu sudah ditetapkan, lokusnya sudah ada ya di desa. Misalnya, kelompok desa Durian. Nah, desa Durian itu ya masalahnya di desa itu gitu ya. Dan kita mencari informasinya itu dari puskesmas yang bicara tentang wilayah desa itu gitu. Nah, sehingga kita bisa menentukan nanti prioritas masalahnya apa di desa itu. Ya. Nah, situasi. Kemudian menyusun prioritas masalah. Ini tahapannya ya, diingat menyusun prioritas masalahnya. Nah, hasil identifikasi masalah kemudian diprioritaskan untuk kita menetapkan permasalahan utama yang nanti akan diintervensi. Ya, intervensi memang tidak sekarang ya, intervensi nanti di PBL 2. Tapi di PBL 1 itu kita sudah menemukan apa prioritas masalah. Ya. Nah, kemudian penetapan prioritas masalah dipertimbangkan terkait dengan kemampuan dan sumber daya, potensi lokal. Insya Allah terkait dengan ini akan ada metode penentuan prioritas masalah yang nanti secara khusus ya akan dibimbing atau diarahkan oleh pembimbing. Ya, akan dibimbing atau diarahkan oleh pembimbing. Bagaimana kita menentukan prioritas masalah, metodenya apa? Insya Allah akan diarahkan dan dipandu oleh pembimbing ya untuk menentukan prioritas masalahnya. Ya, karena kita materi-materi yang kita sampaikan kemarin lebih ke bagaimana mengambil data sekunder, primer, kemudian in-depth seperti apa ya. Nah, kemudian nanti setelah ini akan ada bagaimana ODK. Nah, itu teknisnya di lapangan. Untuk yang ini nanti akan juga dipandu karena pembimbing itu juga sebagai bagian dari Kataloga Karya Mini. Setelah tadi tahapan-tahapan itu dilakukan, kita akan setiap kelompok itu melakukan rembuk desa. Kita sudah identifikasi masalah, ya sudah prioritas masalah, alternatif pemecahan ini ya akan dimusyawarahkan. Nah, dengan masyarakat melalui Lokminnya ini. Siapa lagi ketika mungkin ingin mengundang pihak puskesmas, kepala puskesmas misalnya ya, tapi kan kalau di satu wilayah puskesmas itu ada beberapa desa. Biasanya puskesmas mungkin menyerahkan sepenuhnya kepada SPL misalnya. Boleh saja, nggak masalah gitu ya. SPL-nya diberikan wewenang untuk proses apakah kepala desa atau kepala desa juga siapa misalnya mungkin melibatkan di situ sekretaris mungkin desa atau beberapa. Nah, kemudian juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat yang lain. Di awal kita sudah bisa mengidentifikasikan masalah, kita sudah menemukan prioritas masalah, alternatif pemecahannya, kemudian kita akan musyawarahkan di tingkat desa melalui Lokmin ini. Ya. Itu diatur secara teknis oleh kelompok. Pengadaannya seperti apa dengan
Protokol kesehatan pasti. Prokes ya, seperti ini. Ini ada identifikasi faktor determinan ini yang nanti teman-teman mahasiswa, kemudian adik-adik mahasiswa akan melakukan pengambilan data primer. Nah, tadi data sekundernya sudah di puskesmas ya, sudah dapat tadi yang di situ melalui yang data sekundernya primer. Nah, ini identifikasi faktor determinan. Kita kan sudah menemukan tadi tuh udah identifikasi, kemudian prioritas, kemudian kita sudah merumuskan faktor penyebab permasalahan yang terjadi di suatu desa atau lokasi itu apa saja. Nah, itu kita bicaranya itu adalah determinan, faktor determinannya. Faktor penyebab, faktor-faktor itu determinannya. Kita sudah melalui logmin itu kita sudah menemukan masalahnya ini, faktornya ini. Misalnya saya kasih contoh. Ternyata temuan satu kelompok ini, kelompok di durian tadi misalnya adalah kasus atau penyakit apa misalnya diare misalnya, ini kan contoh ya, diare kan udah berdasarkan semua data sekunder yang dikumpulkan, kemudian juga sudah ada indep yang dilakukan kepada pemegang program desa ya, kemudian pihak puskesmas, kepala puskesmas ya misalnya gitu kan. Kemudian misalnya siapa lagi di wilayah desa yang bisa dilibatkan, itu sudah dilakukan. Ternyata memang kasus diare itu melihat tren ya 3 tahun terakhir ya data karena diidentifikasi dan lainnya itu kan kita melihat data sekundernya tren tahunnya 3 tahun terakhir lihat angkanya itu terjadi pelonjakan fluktuasi yang meningkat signifikan misalnya ini salah satu contoh. Temuannya ada seperti itu. Nah, pada saat logmin itu kita menentukan di situ tuh kesepakatan bersama bahwa tadi diare kemudian apa faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebab terjadi diare itu nah, ini ketika sebelum kita masuk ke melakukan pengumpulan data ke lapangan itu kita sudah punya ancer-ancer istilah bahasa ininya. Ini karena nanti diperkuat kan data lapangan itu kita menemukan data-data penguat bahwa ternyata kejadian diare itu faktornya ini. Di data primer yang kita lakukan di lapangan itu kita akan menemukan penguat-penguat atau determinan-determinan untuk faktor penyebab terjadinya misalnya tadi contohnya diare karena di setiap lokasi itu kan bisa berbeda-beda permasalahan kesehatannya. Ingat seperti yang disampaikan pemateri kemarin kalau ketika misalnya ada banyak merokok itu bukan faktor atau determinannya tapi itu faktor penyebab masalah. Ya. Jadi kalau yang masalah itu suatu kasus gitu ya, penyakitnya terjadi. Nah, jadi ingat bukan ketika menemukan tadi banyak yang merokok kemudian itu adalah faktor penyebab masalah. Nah, banyaknya merokok penyakitnya apa misalnya? Arahnya ke sana. Jadi itu lebih ke faktor penyebabnya. Jadi sekarang yang ditemukan masalah kesehatannya itu apa? Ya. Masalah kesehatannya itu apa? Sudah ditemukan melalui logmin, sekarang kita mau pengambilan data primer untuk identifikasi faktor determinan dan itu dilakukan di tingkat desa atau dusun, ya. Kalau di ini kan ya desa atau dusun ya namanya sesuai dengan kabupaten kota gitu ya menyebutnya apa atau wilayahnya kabupaten. Identifikasi faktor determinan di lokus, intinya di lokus mahasiswa masing-masing. Yang saat ini mahasiswa sudah tahu lokusnya di mana. Saya ber-PBL di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian, kemudian desa saya adalah Mekarsari. Nah, Mekarsari itu adalah lokus saya, lokus kami. Dan kami akan mencari faktor penyebab yang pada saat kami melakukan di awal data sekunder, kemudian kami sudah lakukan logmin, kami menemukan di sana adalah kasus tertinggi dengan berbagai macam informasi, data, dan segala macam. Jadi kita sudah menemukan yang di data sekundernya ya, pendukungnya itu adalah diare misalnya tadi. Nah, sekarang kita mau menentukan apa nih faktor penyebabnya, determinan. Nih, di sini nih pentingnya nih, community base-nya nih. Faktor penyebabnya apa sih? Nah, tingkat desa, pengumpulan data masyarakat, community base-nya. Ini kegiatan awal untuk cross-check, identifikasi, dan prioritas masalah. Kita sudah menentukan tadi berdasarkan data sekunder. Memang mohon maaf kadang seperti yang pernah disampaikan pemateri kemarin bahwa mungkin akan ada kesenjangan data dari data sekunder itu pihak puskesmas dengan ketika turun di lapangan. Nggak apa-apa ya. Nanti di cross check dan nanti makanya akan ada komunikasi lanjut kepada pihak-pihak tertentu bisa dengan lakukan in-depth. Ya. Itu kadang itu ditemukan gitu ya. Ada kesenjangan data. Jadi tidak sama dengan
karena tadi misalnya pakai profilnya begini, kadang-kadang kan mungkin profil pertimbangannya adalah harus dilaporkan dengan baik gitu ya, tapi ternyata pada saat di lapangan ada yang tidak sama gitu ya. Ya nggak masalah, itu biasa ditemukan, ada kesenjangan data. Nanti itu ada komunikasi lebih lanjut yang bisa dilakukan ya. Jadi lakukan saja gitu ya, jangan jangan terintervensi gitu ya, intervensi dengan di data sekunder sebelumnya gitu. Tetap diinikan nanti kita cross check bersama gitu. Terutama nanti kan pada saat ini ada keterlibatan pembimbing lapangan, pembimbing fakultas, kemudian pihak-pihak lain di desa itu yang bisa diajak untuk berkomunikasi terkait kesenjangan-kesenjangan data. Ya. Jadi itu biasa ditemukan gitu ya. Jadi intinya kan kita ingin melakukan cross check, identifikasi prioritas yang sudah kita lakukan itu bagaimana ketika kita lakukan di lapangan. Ya. Nah, dengan menentukan faktor determinan ini, community base-nya ini, pengumpulan data di masyarakat. Ya. Nanti kan mahasiswa itu dibekali oleh instrumen, ya, instrumen. Setiap orang dibekali oleh instrumen untuk melakukan pengambilan data primer ke lapangan, ya, dengan ODK itu ya, kubu kolek nanti. Nah, ini dari kan instrumen kuesioner atau checklist nanti dan gambaran data yang akan diperoleh. Kemudian inventarisasi faktor penyebab masalah. Faktor penyebab masalah itu tadi diinventarisasi berdasarkan teori hasil penelitian. Jadi di faktor determinan ini ya ketika teman-teman mahasiswa sudah mengambil data di lapangan ya, data primer ya, data di lapangan itu data primer ya, mengambil data primer dengan alat yang sudah kita siapkan, ada kuesioner dan sebagainya itu yang sudah disiapkan oleh panitia, jadi mahasiswa tinggal menggunakannya ya, mengaplikasikannya. Nah, nanti data-data yang sudah dapat itu diinventarisasi. Nah, menginventarisasikannya jangan lupa ingat berdasarkan teori hasil. Jadi contohnya gini, ini karena pendekatannya lebih ke seperti kita melakukan penelitian ya. Insya Allah mahasiswa semester 5 pun sudah terpapar akan itu. Ya, mahasiswa sudah dilibatkan melakukan membuat proposal penelitian, PKM, sehingga saya harap ini bukan barang asing ya. Jadi sudah berpikir tentang konsep sebuah penelitian. Ya, sudah ke arah sana gitu. Jadi inventarisasi masalah ini ada teori ketika tadi saya mengatakan bahwa contoh kejadian diare kasusnya. Kemudian faktor penyebabnya itu ternyata dari community base yang kita lakukan ya, mahasiswa lakukan data primer di lapangan itu. Faktor penyebabnya itu diantaranya masyarakat itu BAB masih sembarangan, misalnya kan itu kan. Nah, BAB. Jadi BABS itu angka BABS-nya tinggi, kemudian apalagi misalnya variabelnya atau determinannya. Terkait dengan kepemilikan jamban ya, kepemilikan jamban yang angka kepemilikan jamban itu sedikit ya, kecil. Kemudian sarana air bersih yang juga rendah. Misalnya diantaranya itu ya. Masih akan banyak lagi sebenarnya kok kita bicara faktor determinan ini kan banyak yang bisa kita kulik terutama dari data primer. Data primer itu kan setelah dilakukan pengambilan data ke lapangan kan tidak dibiarin aja. Ini inventarisasi. Nah, di inventarisasi itu akan ketemu. Nah, untuk ketika sudah mendapatkan ini Bu, iya Bu, angka BABS-nya tuh ini tinggi. Kemudian dapat kan dari situ, kemudian apalagi tadi tuh sarana air bersih dan bla 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 terkait dengan misalnya diare tadi tuh ya, faktor-faktor penyebab untuk diare itu ternyata variabel-variabelnya ini atau faktor-faktornya tadi ditemukan gitu ya, dengan sekian persen ya dari inventarisasi itu. Nah, setelah itu lakukan pendekatan secara teoritis dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Ya. Penelitian-penelitian itu banyak, dari penelitian kakak-kakak tingkatnya, kita di sini jurnal-jurnal kita banyak ya, terutama jurnal ya. Jurnal-jurnal yang sudah terpublikasi ya di kita banyak ya. Bisa citasi dari dosen-dosennya juga banyak, bisa dilihat di Google Scholar, itu bagian dari kita menelaah. Jadi ketika faktor kejadian diare tadi variabelnya bla 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 bla, faktor penyebabnya, kemudian ada penelitian ibu ini, bapak ini tentang kejadian diare faktornya ini. Jadi penelaahan secara teoritis itu dilakukan. Nah, ya, insyaallah ini tetap akan dibimbing oleh pembimbing, tapi ini kita sampaikan karena bagian daripada
tahapan ya. Nah, inventarisasi tadi masuk ke situ. Kemudian faktor menetapkan setelah tadi inventarisasi apa, kemudian faktor determinannya. Karena kan banyak akan kita temukan sebelum kita ada metode yang kita gunakan, ketok palu, oh ternyata faktor penyebab kejadian diare itu ini nih yang berhubungan. Tadi katakanlah saya menjejer kejadian diare itu ada 10 variabel misalnya, atau 10 faktor penyebab terjadi diare berdasarkan data yang sudah kita lakukan di lapangan tadi, data primer, ngambil, kemudian kita sudah inventarisasi, dapat 10, kemudian kita lakukan secara statistik, ya. Nah, ini tetap nih, ini mesti akan ada bimbingan kuat pasti tetap juga dari pembimbing, dan ini saya rasa juga sudah dikenalkan ya, insya Allah sudah dikenalkan melalui mata kuliah ya, sudah dikenalkan, mahasiswa sudah dikenalkan juga melalui mata kuliah bagaimana kita melakukan uji secara statistik untuk menentukan faktor determinan ya, analitik ini ya, yang berhubungan terhadap dari sekian banyak tadi katakanlah contohnya tadi 10 ya, kita inventarisasi dapat 10 faktor atau variabel. Nah, kita mau lakukan dari 10 ini mana sih yang berpengaruh atau berhubungan atau penyebab utama terhadap kejadian diare di satu wilayah itu ya, contoh tadi itu, lakukanlah uji statistik ya, apakah itu melalui SPSS, EPIMPO atau yang lainnya bisa ya. Kalau misalnya paham ya atau tahunya SPSS saja Bu, iya silahkan bisa, tetap bisa digunakan. Kita lakukan uji di situ, kemudian kita akan menemukan nanti dari faktor tadi determinan 10 yang katakan tadi saya sebutkan 10, isinya bla 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 misalnya. Oh ternyata, oh 5 faktor berhubungan Bu, A, B, C, D, E gitu. Oh ya, berarti faktor ini atau determinan inilah sebagai penyebab utama terjadinya diare setelah kita lakukan uji statistik. Kita menemukan di situ. Ya, dikuatkan oh ternyata yang ini berhubungan dengan kejadian diare. Nah, berarti di satu wilayah itu kita sudah menemukan tuh kasusnya sudah ada berdasarkan data sekunder dan juga kita melakukan data primer, kemudian ada indep yang kita lakukan. Indepnya ke siapa? Oh ya, nanti akan saya sampaikan. Indep itu kita bisa ke siapa saja, insya Allah setelah ini akan saya sampaikan juga. Kita sudah mendapatkan tuh ya. Kemudian kita sudah dapat faktornya atau determinannya, sudah dibantu dengan data primer dengan Kobo Koleknya. Kemudian kita sudah inventarisasi, kita dapat nih faktor kejadian diarenya ya, dapat sekian. Oh, kemudian kita lakukan analisis, oh ternyata 5 ketemu nih. Karena setelah menemukan ini, nanti nih kelanjutan karena kan nanti di PBL 2 kita akan melakukan intervensi. Nah, jadi kita sampai ke dapat faktor penyebab terjadinya permasalahan kesehatan di salah satu wilayah yang ditempati oleh mahasiswa PBL. Nah, itu akan berbeda-beda masalahnya pasti akan ya ada yang mungkin sama karena mungkin desanya tetanggaan dengan desa biasanya setipe gitu ya. Penyakit-penyakitnya itu biasanya kurang lebih. Bisa aja. Yang penting dasar-dasar untuk menentukan itu jelas ya, kuat ya, data sekunder, data primernya berdasarkan ilmiahnya ya, tidak berdasarkan permintaan ya. Permintaan itu kalau misalnya di awal oke mungkin kita akan tampung dulu misalnya ada permintaan pihak tertentu ya, oh saya minta di atas ini masalahnya ini. Oh, itu kita cari community base-nya tuh ketemu nggak gitu. Kalau nggak ketemu kan kita nggak bisa ini, harus itu dulu yang dilakukan ya. Nah, tahap yang terakhir itu ketika sudah itu, nah ini yang di endingnya mahasiswa itu melakukan pembuatan laporan. Ya harus terinventarisasi, sudah dilakukan kegiatannya ada laporan dong gitu ya. Karena laporan itu akan ada kegiatan lebih lanjut untuk seminar. Nah, penulisan laporan bisa dilihat secara sistematika di panduan sudah kita sampaikan. Apa saja yang harus ada atau muatannya dalam sebuah laporan PBL 1. Ya, apa saja di situ susunannya sudah ada, tolong diperhatikan, jangan menggunakan panduan yang lain. Jadi panduan kita dibaca, ya, dipahami betul. Di situ ada sistematika dalam penulisannya. Jadi mengikuti tahapan-tahapan itu sudah juga disampaikan dalam laporan. Nah, penulisan laporan. Ini memang saran ya dari kita. Nanti pembimbing juga pasti akan mengarahkan. Itu udah mulai dari awal itu dicicil, dikerjakan, ya. Dikerjakan. Karena kalau misalnya di ending itu kadang-kadang suka, ya biasalah mahasiswa nih, ya gitu ya. Nanti kalau udah H-1 mau di batas terakhir mengumpulkan, barulah
akhirnya sama pembimbing tinggal tanda tangan doang. Pembimbingnya ngomel-ngomel, "Nggak ada konsultasi, nggak ada ini, nggak ada itu." Kacau balau semua. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi berbagi tugas setiap orang dalam kelompok itu untuk mengerjakan bagian-bagian dari setiap laporan. Nah, dan pastinya ya sambil mengerjakan tugasnya juga di lapangan karena memang yang agak ya lumayan ya pengumpulan data sekunder, data primer gitu ya. Data sekunder ini beda-beda puskesmas itu kadang kendalanya itu kalau misalnya datanya nggak lengkap atau tadi sistem informasinya ada yang belum menggunakan, masih itu kadang juga menjadi kendala sehingga lama, biasanya gitu. Lempar sana, lempar sini sama pihak puskesmas sehingga mahasiswanya bingung. Nah, itu kadang adalah kayak gitu ya. Tapi ada juga yang sudah enak karena sudah rapi ya. Administrasinya tuh sudah rapi di puskesmas sehingga mau cari data ini cara data itu seperti yang disampaikan oleh narasumber kemarin ya. Itu enak gitu ya, enggak butuh waktu yang lama kita sudah dapat data misalnya. Nah, itu akan lebih cepat ya. Nah, sehingga setelah itu langsung kejar target untuk pengambilan data primer ya dengan Kobo Koleknya ke lapangan. Nah, sambil berbagi tugas untuk tetap ya laporan itu karena di laporan itu kan ada beberapa bab yang harus diselesaikan sehingga tetap sambil dikerjakan. Jangan sampai udah deadline baru akhirnya laporannya tidak maksimal ya. Itu tugas semua ya, tugas semua mahasiswa ya, bukan tugas misalnya dalam satu kelompok tuh mengandalkan si A, si B, enggak. Makanya setiap kelompok itu kecil kelompoknya karena memang lebih harapannya semua mahasiswa itu tahu prosesnya. Semua mahasiswa itu mengerjakan ya. Nah, ini laporan. Kemudian kita tetap akan ada seminar yang bisa kita lakukan di tingkat fakultas. Nah, seminar dari laporan yang sudah dibuat, kemudian kita seminar karena rangkaian ini semua bagian dari penilaian evaluasinya kita. Nah, yang paling penting memang saya katakan tadi bahwa mahasiswa itu mengikuti prosesnya, alurnya, ya tahu seperti apa sih proses PBL 1. Tapi kan tidak cukup itu. Tahu prosesnya dan mampu untuk menginventarisasi misalnya dalam bentuk sebuah laporan yang baik. Dan itu menjadi penilaian nanti di seminar. Seminar itu kan akan ada ya layaknya seminar yang mungkin pernah melakukan kegiatan seminar bahwa setiap orang itu akan ditanyakan. Jadi setiap orang itu juga harus tahu, harus mampu untuk menjelaskan. Jadi tidak hanya oh kamu saja tidak, tapi semuanya terlibat ya. Nah, kalau digambarkan ya secara skema kegiatannya itu seperti ini ya. Jadi pengenalan puskesmas dan masyarakat ini kan kita dia di awal lah ya sebelum kita mau ambil data sekunder kan pihak puskesmas kenal dulu puskesmas apa, kepala puskesmasnya, siapa saja bagian dari puskesmas, kemudian siapa SPL-nya. Nah, ini kita berikan alokasi waktu itu dalam waktu 1 minggu. Dan biasanya gini, di puskesmas itu kadang pihak puskesmas meminta mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas lain misalnya, itu kadang ketemu. Sebenarnya gini, seperti saya katakan, waktu kita itu untuk mahasiswa reguler terutama karena homestay ya, itu dalam 1 hari itu 6 jam. Jadi tetap jalin komunikasi sehingga waktu itu dimanfaatkan. Kalaupun memang membantu pekerjaan puskesmas selama tidak mengurangi ya, tidak mengurangi atau tidak membebani atau tidak menjadi permasalahan untuk kegiatan PBL yang sesungguhnya itu tetap bisa dilaksanakan, ya tidak masalah gitu ya, dijalani gitu. Dan saran sih memang sampaikan benar-benar bahwa kegiatan PBL itu seperti apa ya. Kegiatan PBL itu seperti apa sehingga harapannya adalah pihak puskesmas itu membantu secara maksimal untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan apa sih dalam kegiatan PBL di tingkat puskesmasnya gitu ya, sehingga itu berkomunikasilah yang baik dengan nanti SPL ya, terutama mungkin kalau di awal sebelum ada SPL-nya kan pihak puskesmas ya mungkin ke kapusnya, jadi berkomunikasi. Jadi buku panduan itu benar-benar dibaca, dilihat, dipahami ya, dipahami sehingga bisa menjelaskan bahwa tahapan PBL itu seperti apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, nanti akan ada lakukan ini ya, setelah itu serah terima
PBL. Jadi saat ini misalnya teman-teman mahasiswa, kemudian adik-adik mahasiswa, karena tadi juga sudah disampaikan di panitia untuk bisa mengambil surat untuk ke puskesmas dan untuk ke desa. Nah, itu bisa dimanfaatkan setelah menyerahkan surat ke puskesmas atau ke desa. Disitulah awal untuk mengenal dulu ya. Karena kalau enggak kenal ini kan susah ya. Bagaimana mau sayang kalau kita nggak kenal gitu kan. Itu juga mereka. Jadi harus kenal dulu, enggak tiba-tiba langsung ujuk-ujuk datang. Begini, nah, seperti yang disampaikan materi kemarin. Tidak tiba-tiba datang terus begini begitu. Tapi kan kita harus mengenal mereka dulu ya. Membaur dulu gitu. Nah, sehingga apa yang kita butuhkan itu mereka bisa bantu gitu ya. Karena kita juga sudah berusaha untuk mahasiswanya ya membuka diri, mengenal, tidak merasa sombong dan lainnya gitu. Nah, itu tahap awal. Kemudian nanti ada serah terima. Nah, untuk kita di lokasi Kuburaya, kita serah terima insya Allah akan dilakukan di dinas. Dan mahasiswa itu mungkin perwakilan ya, karena kondisi kayak gini kita tidak mungkin membawa banyak-banyak orang ya, dan pihak dinas pun juga tidak mau gitu. Jadi nanti kalau untuk yang di desa itu perwakilan dari puskesmasnya saja ya. Karena kalau mengundang semuanya kita masih dalam kondisi begini tidak boleh berkumpul beramai-ramai sehingga kita membatasi. Nah, serah terimanya kan memang dialokasikan di satu tempat ya. Untuk wilayah Kuburaya nanti akan diundang kepala puskesmasnya dan mungkin akan ada perwakilan barangkali ya, perwakilan mahasiswa. Kita lihat kapasitas tempat yang disediakan oleh dinas ya. Sebesar apa dan kita juga butuh persetujuan dari dinas untuk berapa banyak kita bisa menampung. Sehingga mungkin nanti akan ada pembatasan untuk di situ ya. Untuk diserah terima ya, serah terimanya karena lokasinya satu kabupaten ini paling banyak sehingga kita akan melakukan di satu tempat. Nah, dan untuk yang lainnya seperti biasa mungkin nanti di wilayah Ketapang adalah di Dinas Ketapang disilahkan dikomunikasikan dengan pembimbingnya ya, karena mungkin nanti akan dengan pembimbing langsung. Kemudian juga di wilayah-wilayah yang lainnya ya di luar ini seperti di Landak mungkin Sanggau ya, nanti itu akan dilakukan teknis langsung dengan pembimbingnya. Ya. Nah, kemudian yang seperti tadi saya sampaikan analisis data puskesmasnya tadi ya, dari sejelaskannya. Ini kita lebih ke skema untuk ininya ya, bahwa kegiatan itu tahapannya seperti ini. Berapa lama alokasi yang sebaiknya dimanfaatkan waktunya, ya analisis data puskesmas 1 minggu ya, manfaatkan 1 minggu untuk bisa menganalisis data di puskesmas. Data sekunder ya, ini data sekunder ini. 6 hari atau 1 minggu memanfaatkan benar-benar untuk melakukan pencarian data di puskesmas, data sekundernya. Nah, kemudian, ini yang community based study dengan menggunakan mungkin tadi ya, nanti ada ODK dengan fasilitas combo collect ya, itu kurang lebih alokasi waktu 12 hari. Nanti data survei masyarakat dan ini setiap orang loh ya. Jadi setiap orang itu punya tanggung jawab masing-masing. Nanti berapa banyaknya setiap orang. Nah, insya Allah nanti di sini akan saya jelaskan. Kemarin juga jadi menyambung materi yang pemateri sebelumnya data primer ya. Berapa banyak sampel. Nah, berapa banyak setiap orang. Kemarin kalau misalnya sampelnya adalah satu kelompok 100 berarti tinggal dihitung anggotanya berapa. Jadi setiap satu mahasiswa itu bertanggung jawab atas berapa responden untuk ditanya-tanya terkait dengan data primer di lokusnya. Ya, antara sekitar 10 sampai 15 ya. Satu orang itu menghitung dari jumlah sampelnya 100 sampel ya, ditentukan 100 sampel minimal ya, sampel minimalnya dibagi dengan anggota kelompok. Berapa banyak sehingga setiap orang itu berapa banyak responden yang harus dia temui, yang harus dia tanyai. Ya. Di sini. Nah, setelah di sini kan nanti ada yang tadi sudah mengidentifikasi masalah, prioritas masalah ya. Setelah melakukan 2 ini, sekunder, primer, kemudian kita setiap kelompok itu sambil melakukan analisis ya. Nah, untuk menguatin ini tadi yang kemarin juga sampaikan ada in-depth interview. Nah, ini kita berikan rentang waktu ya, 3 hari lah kurang lebih untuk
mahasiswa itu melakukan kegiatan itu. Indep ini nanti ke siapa saja? Nah, ini bisa ke tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian ya termasuk di situ kan siapa? Ada kepala desa, kemudian SPL-nya bisa, kemudian pemegang program, pihak puskesmas siapa lagi. Itu bisa dilibatkan untuk orang-orang yang akan diindep. Nah, teknisnya indep kemarin sudah disampaikan ya. Insyaallah ya diingat kembali bagaimana cara Bapak ada acara mengindep. di mana? Kantor. Rapat Tidak lanjutkan tadi itu, Mbak. Mohon ini Ibu di ini dulu. Oke. Nah, jadi di Lanjut materi ya. mohon di unmute dulu mungkin. Bu Erna ya? Siapa nih? Oke. Jadi di indep nih yang kemarin sudah disampaikan oleh pemateri kita seperti apa cara mengindep. Nah, sasarannya ini jadi yang seperti saya katakan tidak terlalu khawatir siapa nanti orangnya Bu ini itu. Orang-orang yang kita anggap sangat berkompeten, sangat penting di situ untuk bisa membantu mahasiswa dalam kan mahasiswa sudah identifikasi prioritas, sudah inventarisasi seperti itu, kemudian menemukan masalahnya tuh ini seperti saya katakan tadi, kita menemukan tuh kejadiannya diare Bu misalnya gitu kan. Nah, kemudian faktor-faktornya ini nih Bu berdasarkan sudah ada penelitian yang jurnal-jurnal penelitian yang kita temukan ini nih. Nah, ini kan butuh penguatan nih ya, butuh penguatan-penguatan dari tokoh-tokoh agama dan lainnya melalui in-depth interview. Jadi nggak semua orang siapa-siapa ini enggak, tapi nanti kita arahkan siapa-siapa di situ. Ya di antaranya seperti tokoh agama, tokoh masyarakat bisa. Masuklah di situ mungkin melibatkan kepala puskesmas, silakan. Kemudian tadi SPL-nya mungkin ya. Nah, ini seperti itu. Ini rentang waktu 3 hari. Nah, kemudian ketika kita sudah merangkum dari itu, sekunder, primer, kemudian sudah ada indep, nih logmin nih ya. Proses logmin ini penting, jangan sampai tidak ini menyampaikan di lokal karya mini itu menyampaikan apa saja temuan-temuannya tadi kan. Nah, kemudian setelah sampai kepada logmin ini berarti mahasiswa sudah sampai menemukan faktor yang penyebab utama terjadinya permasalahan kesehatan di suatu wilayah atau lokus. Sudah juga dilaporkan ke pihak puskesmas, SPL-nya, pembimbingnya, sudah dilaporkan semua. Dan waktunya sudah berakhir untuk kegiatan PBL dengan sesuai waktu, rentang waktu yang sudah kita tetapkan. Dan ini kan dilakukan penarikan. Nah, tapi mahasiswa belum selesai sampai di situ. Laporan, kita masih beri waktu untuk menyusun lapor 6 hari, 1 minggu. Meskipun sebenarnya mahasiswa sudah menyicil sebenarnya dari awal. Tapi kita tak beri untuk bernapas lah, untuk bisa mengemas dengan baik laporannya. Karena kan di sini nih akan lebih banyak keterlibatan pembimbing nih untuk laporan nih, pembimbing lapangan, pembimbing fakultas terutama untuk laporan. Ya, manfaatkan waktu hanya biasanya kita beri rentang antara segitu 6 hari. Kalaupun misalnya tidak ada kemunduran jadwal, ya. Kalau kemunduran jadwal pun hanya jadwal saja, tapi mengumpulkan berkas atau draft laporan itu beserta draft publikasi bahkan ya, itu tuh biasanya sudah harus disampaikan dulu ke panitia. Jadi draftnya bukan hanya sekedar laporan saja di seminar, ada draft publikasi, ingat, artikel ya, juga dibuat, disiapkan untuk mulai dikenal sampai sekarang. Ini tahapan ininya ya. Nah ini sebenarnya sama. Jadi kita kalau ini ada penerjunan nih ke dinas puskesmas 1 hari tadi, pengenalan. Pengenalan itu kita ngapain sih? Koordinasi kelompok, mencari tempat tinggal atau posko, kemudian beberapa data-data pendukung 3 tahun terakhir ya kita sarankan enggak usah terlalu lama, 10 tahun terakhir kepor nanti mahasiswa. 3 tahun terakhir aja cukup. Nah, ini kalian bisa lakukan di mana ya. Untuk yang posko segala macam ini tolong nanti dikoordinasikan memang pihak puskesmas desa lah terutama karena kalian di desa. Ya. Kalau ada yang kenalan, ada apa itu ya mungkin akan lebih enak. Oh ya poskonya di sini saja ini nih, jangan terlalu jauh dari ini gitu ya. Nah, itu bisa ya. Kemudian ini kan analisis situasi ya sama sebenarnya yang kobo koleknya nih. Jadi upayakan Android atau HP mahasiswa itu apalagi sekarang lah ya, HP mahasiswa udah mantap-mantap ya, udah canggih-canggih sehingga mungkin enggak bisa
menggunakan aplikasi ini gitu ya. Nah, jadi nanti ini akan disampaikan oleh Pak Ridho terutama untuk yang kubu koleknya ya, analisis situasi. Ini yang tadi 12 hari. Nah, ini 15 sampel tadi, antara 10 sampai 15 sampel peserta. Ada kuesioner, kemudian ada dokumentasi ya. Setiap nanti juga akan dijelaskan lebih detail sih sebenarnya sama pembimbing, setiap orang ya, setiap mahasiswa mencari respondennya, udah ditanya-tanya nih gitu ya. Cara bertanya ingat sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya bagaimana etika kita dalam berwawancara ya. Sudah dapat itu jangan lupa didokumentasikan. Izin dengan baik untuk kita bisa mengambil gambar atau foto. Misalnya, oh kita memoto jambannya karena kita bicara foto jamban. Foto, izin dengan baik. Sampaikan bahwa ini tidak akan disebarluaskan. Publikasinya untuk kita saja internal, tidak akan disebarluaskan. Rahasianya dijaga. Ya, itu penting untuk komunikasi berbeda. Kemudian apalagi yang bisa difotokan ya. Ini data Vaskes ya. Yang dapatkan yang tadi sekundernya ya dari caster, LB, PIS, PK, profil, KEB, posyandu, pustu, laporan dan sebagainya. Ini untuk kemudian ini FGD-nya, bisa FGD atau in-depth interview lah ya, lebih baik silahkan dilakukan. Informannya ini bisa kader ya, kader, tokoh masyarakat, tokoh agama. Itu kepada sasarannya nggak usah yang siapa-siapa. Ini aja di antara di desa itu. Mereka-mereka yang kita anggap adalah orang-orang yang cukup bisa memberikan kontribusi ketika kita melakukan in-depth ya. Nah, nanti ada presensi terkait ini, dokumentasi jangan lupa ya. Nah, kemudian ini logminnya tadi, pertemuan minimal dengan siapa, ada kapus, ada SPF, pemegang program, tadi seperti saya sampaikan tadi, aparat desa misalnya mana. Untuk yang ada situasi, lokasi prioritas akar masalah. Jangan lupa kegiatan logminnya dilengkapi secara administrasi, ada presensi ya. Itu penting ini karena untuk bagian dari laporan mahasiswa, oh ada presensi logmin, ada dokumentasinya ya. Kemudian nih RTL-nya, prioritas, lokus, akar masalah itu disebutkan ya. Direncanakan siapa saja yang diundang ya. Oke, itu untuk yang di tahapan kegiatan PBL mahasiswa di lapangan ya. Nah, ini terkait dengan ketentuan umum adalah lebih kepada tata tertib ya. Sebenarnya di panduan ada ya, di panduan itu sudah bisa dibaca kok. Saya sampai jam lewat ya Bu Eli ya. Sampai dikasih waktu masih sampai jam? Udah mau habis ya? Oh, nanti langsung ini aja. Nah, untuk ketentuan umum saya harapkan apa ya, seperti tetap hal yang harus dilakukan adalah prokesnya, dan untuk selebihnya nanti insya Allah SPL akan SPL, mohon maaf, DPF ya, pembimbing fakultas akan memberikan penekanan lebih kuat terkait dengan tata tertib, dan saya harap dibaca panduan kita. Memang di dalam buku panduan itu tidak hari ini, maksudnya buku panduan yang ini kita tidak memasukkan informasi tentang kondisi kita saat ini, tapi itu tetap akan dipesankan, dan itu menjadi bagian yang harus dipromosikan oleh mahasiswa terkait prokesnya. Nanti dibikin tetap ininya. Tapi ini secara umum bahwa kegiatan PBL ada larangan, tata tertib segala macam itu tolong dibaca benar di buku panduan. Karena ini akan ketika ada hal-hal yang tidak ada sanksi dan sebagainya, ya. Ini membawa nama baik ya. Jadi itu tolong diperhatikan. Nah, ini kalau yang untuk evaluasi mungkin ya enggak. Jadi evaluasi nanti SPL juga diberikan hak untuk memberikan penilaian. Ya, SPL itu pembimbing lapangan ya. Pembimbing lapangan itu juga diberikan hak untuk memberikan penilaian kepada mahasiswa. Di situ ada SPL itu nanti menilai bagaimana kerjasama dalam timnya, kerjasama dengan pembimbing stafnya bagaimana. Kemudian kehadiran, ingat, kehadiran bimbingannya seperti apa dengan SPL, program-program yang dilakukan, ya. Kemudian keaktifan dan tanggung jawab, kemudian sikap, itu juga menjadi penilaian SPL, ya. Kemudian yang untuk kita di fakultas nanti dalam proses seminar itu juga menjadi penilaian ya. Selain laporan, nanti ada juga nih, kalau dalam laporan tuh jelas di situ disampaikan bahwa susunan, nah ya, susunan dalam kegiatan atau tahapan itu tercantumkan. Seperti susunan itu atau tahapan PBL itu masuk ke siklus pemecahan masalah. Ada analisis situasi, kemudian analisis situasi yang untuk metode pengumpulan data dan sebagainya, kemudian
sekunder, ya, data sekunder, primer dan sebagainya, kemudian logmin itu menjadi penilaian. Kemudian persiapan presensi di situ juga ada, ya, ruangan dan sebagainya, dan kemudian juga ada penilaian individu. Ya, itu juga ada bagaimana setiap orang ya kehadirannya bagaimana pada saat pembekalan hadir atau tidak semua, bimbingan bagaimana dengan pembimbingnya, program yang sama presensi itu ada. Ini adalah bagian atau rangkaian atau komponen yang nanti menjadi penilaian setiap mahasiswa dan juga penilaian kelompok ya. Oke, mungkin secara garis besar itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tahapan ya, tahapan dalam PBL, kemudian juga beberapa tata tertib tadi sekilas yang saya harapkan dilihat lagi ya panduannya karena banyak di situ, karena ada sanksi dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi kegiatan mahasiswa baik dari tingkat SPL maupun ke pembimbing fakultas. Oke, mungkin kita langsung ke apa nih? Tanya jawab dulu kah? Tunggu sebentar ya, Bu Eli masih. Atau ada yang mungkin sambil menunggu arahan, ada yang ingin disampaikan? Oh, kita lihat di ini dulu. Sebentar saya stop share. Belum ada. Ada yang ingin dikomunikasikan, ditanyakan atau gimana? Di chat kayaknya di room chat enggak ada. Izin ya untuk pencarian posko dan rumah inap berarti tanggal 8 nanti juga kan ya atau koordinasi. Oke, untuk posko ya, posko. Jadi gini, mahasiswa itu kan tanggal 8 itu kan kita pelepasan. Dan berarti sebelum di tanggal 8 itu sudah ada koordinasi terlebih dahulu. Karena insya Allah ini surat sudah ada ya. Nanti setelah ini mungkin bisa diambil suratnya dari panitia untuk di puskesmas dan di desa. Nah, jadi di situ secara legal kita mahasiswa bisa berkoordinasi untuk terkait posko ya, posko. Jadi di tanggal 8 itu harapannya adalah sudah menempati gitu, sudah tahu poskonya di mana karena sudah ada koordinasi sebelumnya. Sudah tahu di mana poskonya sehingga setelah kegiatan penyerahan mahasiswa sudah bisa langsung berkegiatan di lokasi ya terkait dengan posko. Kemarin juga ada yang bertanya di kelompok ya mungkin yang dengan pembimbingnya langsung masing-masing. Kalau kita lihat-lihat boleh karena kan memang surat itu baru insya Allah hari ini clear-nya. Kemarin-kemarin sudah ada kegiatan mungkin ya sekedar lihat-lihat atau komunikasi secara ini dulu ya, belum resmi ya, belum ada surat ininya. Enggak masalah juga ya. Kemarin juga udah, oh saya sudah menyarankan kemarin misalnya mahasiswa nanya kan yang kelompok saya sampaikan, oh silahkan untuk melihat lokasinya, tapi saya bilang secara resmi insya Allah surat akan kita layangkan karena hari ini sudah jadi bisa diterima. Gitu ya kalau untuk ini. Harapannya tanggal 8 itu sudah berada di posko ya, sudah bisa beraktivitas ya. Oke. Mungkin ada lagi atau ada yang langsung ingin Bu, ya? Berarti dari yang poskonya nih berarti dari kampus yang nyariin ya, Bu? Mahasiswanya berkoordinasi dengan pihak desa. Oh, jadi Ya. cuma dari kampus cuma memberi pemberitahuan bahwa di desa tersebut nanti ada mahasiswa gitu ya, Bu? Ya, akan surat ya. Jadi pihak kita menyurati di dinas, puskesmas dan juga desa. Nanti mahasiswa yang akan menyampaikan surat ke puskesmas dan desanya. Oh. Begitu caranya. Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, silakan, Bapak. Untuk mengenai surat puskesmas dan surat desa berarti udah boleh di-start dari hari besok ya, Bu ya?
Boleh diambil besok. Sudah bisa. Untuk pengantaran ke tempat desanya itu Bu, apakah sebelum tanggal 8 Ibu ya? Iya, sebaiknya ya. Sebelum tanggal 8 surat itu sudah disampaikan ke puskesmas dan desa. Oke, makasih Bu. Ya. Ada lagi? Bu, izin nanya, Iya, silakan. kalau poskonya tuh gabung sama kelompok lain tuh boleh tuh, Bu? Saran kami, satu kelompok itu satu posko. Karena kan di setiap desa nih. Jadi satu desa itu satu posko, karena satu desa satu kelompok. Oh iya, makasih ya, Bu. Ya, saran. Kalaupun gini sih sebenarnya mengantisipasi supaya mahasiswa itu lebih dekat di posko di desanya sendiri gitu. Karena kan nanti sasaran masyarakatnya adalah masyarakat yang di desa itu. Kalau poskonya nanti jauh, ini akan terkendala. Tapi ada juga sih kalau untuk di beberapa itu biasanya dari puskesmas ya. Puskesmas yang ada tempat misalnya puskesmas itu punya rumah dinas yang nggak digunakan atau menyediakan aula atau apa misalnya, silakanlah kalian berposko di sini. Itu udah sejauh gini loh ya pertimbangannya, kalau tidak terlalu repot untuk nyampe ke lokasi PBL-nya, ke desanya, it's okay gitu ya. Artinya puskesmas itu enggak terlalu jauh dari misalnya situ ada 2 kelompok nih, satu puskesmas nih. Nah, wilayah kelompok desa A dan dengan desa B nih, dengan puskesmas ini tidak terlalu jauh jaraknya. Artinya, mahasiswa itu untuk nyapai ke masyarakat, karena nanti kan mahasiswa ngambil data primer ini kan harus turun ke masyarakat. Nah itu kalau lokasinya terlalu jauh, itu kasihannya kaliannya juga mahasiswanya, gitu. Interaksinya akan agak sulit gitu ya, tapi kalau dia dekat dengan masyarakat, makanya memang lebih enak itu komunikasinya ke desa gitu ya, kalau desa. Ya itu, seperti itu gitu ya. Tapi nanti misalnya ternyata ada kendala desa tuh nggak bisa gini Bu, gini segala macam, nanti dikomunikasikan lebih lanjut ke pembimbing ya, terkait dengan itu, bisa ke pembimbingnya. Lebih teknisnya lagi bisa ke pembimbing. Terima kasih ya, Bu. Fahri mau Iya. nanya Bu, Iya, ngapa? kan tadi bilang kan untuk nginap tuh karena kita bisa lebih mudah mengakses kepada masyarakatnya. Kalau kami ini yang mungkin kisaran saya layakkan ke Rasau Jaya 3 yang dimana mungkin hitungan menit cuma 40 menitan. Apakah kami harus wajib nginap? Apakah kami boleh pulang pergi itu gimana Bu? Apakah diizinkan untuk pulang pergi? Dengan mana nih tempat tinggal maksudnya? Lokasi saya di Rasau Jaya 3. Iya, dengan dekat dengan tempat tinggal. Iya Bu. Tinggalmu di mana? Kalau rumah saya sih ada di Jeruju, tapi keluarga tuh ada Bu yang di daerah Rasau Jaya 1 Bu, dekat Spadio Bu. Ya itulah aja dijadikan posko, kenapa? Oh di Spadio. Janganlah, daerah Rasaunya lah. Nggak boleh pulang pergi ke Bu. Nanti itu susah kalau kayak gitu, nggak efektif. Ingat loh, kalian punya waktu itu 1 hari 6 jam berada di tempat. Nanti banyak tugas untuk kombo kolek itu akan menghabiskan waktu seharian bisa jadi. Karena kalian kejar target. Bu Fahri mau nanya lagi boleh enggak? Iya. Kan dikasih waktu per hari itu 6 jam bukan? Nah tapi Fahri itu kan udah ada kenal sama Pak Kades sama orang di puskesmas sana. Kebetulan dari Fahri pun juga ada kenal sama PLKB itu dari BKKBN. Mereka tuh ada rutinitas setiap minggunya tuh ada ngumpul Bu selama 10 hari. Berapa ya? Seminggu tuh ada kumpul mereka Bu. Nah, jadi Fahri itu untuk masuk ke masyarakat itu melalui perkumpulan itu Bu. Ke perkumpulan acara Kades ya Bu. Itu gimana Bu? Acara Kades itu kelompok tertentu atau gimana? Itu Bu, pas kebetulan tuh masyarakat Rasau Jaya 3 Bu. Itu ngumpul semua Bu. Nah, apakah kami harus ke rumah untuk mengumpulkan kuesioner? Ya. Karena gini, ke rumah itu kan tadi ada dokumentasi. Nah, jadi kan kita langsung ke rumahnya, melihat kondisi rumahnya, misalnya ada dokumentasi untuk tadi jamban. Kamu gimana mau foto jambannya? Orang kita enggak bertanya ke rumahnya. Nanti ke rumahnya lagi, Bu. Malah ribet, mending janjian. Kita ketemu di rumah ya. Nah, anak-anaknya di sana gitu. Kenapa tidak seperti itu? Karena kan nanti tuh penentuan
sampelnya kan nanti ada teknik. Yang tekniknya misalnya kan satu desa ada berapa RT dan apa itu dibagikan. Bu, pecah-pecah suaranya, Bu. Nah, mulai putus-putus ya. Lihat Mulai trouble ya. jalur. Iya, ini pecah. Suaranya double, Bu Eli sama Bu Rohmah. Oke, bisa dengar? Oke. Jadi nanti itu kan kita lihat, kita harus mapping dulu. Nah, kita mapping lokasinya. Makanya di dalam Kobo Kolek itu nanti juga menentukan itu. Kita lakukan pakai apa namanya? Kita memetakan lokasi gitu loh. Nah, memetakan lokasi sehingga nanti si sampelnya itu, responden kita yang misalnya tadi satu kelompok itu 100, setiap orang berapa itu berada di mana-mana saja posisinya. Jadi bukan asal saya mau ngambil tidak, tapi ada teknisnya. Nah, nanti memang lebih detail. Nanti kan di apa Pak Rido juga nanti menyampaikan untuk Kobo Kolek itu seperti apa. Kemudian nanti menyampaikan nanti ini apa namanya? Teknis ininya bagaimana itu nanti mungkin segera disampaikan. Nah, nanti kita di pembimbingan itu juga kami sebagai pembimbing akan mengarahkan bahwa untuk menentukan setelah di lokasi A, bagaimana mapping. Jadi bukan saya mau ambil comot-comot enggak, tapi ada cara untuk memappingnya bahwa mana rumah-rumah mana nanti. Nah, rumah-rumah mana nanti yang akan menjadi sasaran. Nah, itu nanti ada mappingnya. Sehingga kalau melalui perkumpulan-kumpulan tadi itu beda ininya ya, Nak ya. Ya, beda proses untuk ininya. Iya, sasarannya nanti kita nggak dapet ini gitu. Jadi memang harus turun langsung ke lokasi tempat di mana mahasiswa ber-PBL dan mapping betul-betul lokasi itu sehingga sasaran respondennya itu sudah terpetakan dengan baik. Begitu, ya. Oke, gimana? Ada lagi? Kalau mau di chat bisa. Di chat ini ada, Bu. Satu tadi Tentang sudah. rawat inap. Rawat inap, rumah inap udah. Ya, ini udah satu-satunya ini yang ngechat nih. Langsung tanya aja boleh nggak apa-apa? Assalamualaikum Bu, mohon maaf Bu. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau bertanya Bu. Oh my god. Ya sila. Nanti nih Bu, pas kita di lapangan nih Bu, nanti kita kan datang ke rumah-rumah nih Bu. Jadi kita tuh Bu datang ke rumah-rumah nih Bu, atau kan ada satu kelompok ada 6 orang, atau langsung satu kelompok itu ke satu rumah, atau satu orang satu kelompok satu orang gitu ya Bu. Nah, itu Ja pertanyaannya. Iya Bu, itu. Lagi, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, setiap orang itu punya tanggung jawab. Berarti satu orang itu harus mengumpulkan berapa responden. Gitu loh. Bagi aja antara 10 sampai 15 orang misalnya. Itu adalah tanggung jawab setiap orang per hari. Selama 2 minggu. Jadi setiap orang itu harus punya responden sendiri. Tidak keroyokan. Lagi kalau kayak kondisi kayak gini kan. Nah, jadi satu orang datang, ini saya responden saya, katakanlah saya ini bagian dari anggota kalian nih 6 orang. Saya nih responden saya rumah A, C, E dan sekian nih. Nah, ini yang harus saya tanya-tanya dia, saya dapatkan informasi lebihnya, saya fotokan, saya apa? Nih. Begitu juga si B, si C. Setiap orang bertanggung jawab terhadap sampelnya masing-masing. Baru nanti dikumpulkan bersama dalam satu kelompok itu. Hasil setiap individu. Gitu. Bu, Fahri mau nanya. Ya. Nanya terus Ibu bilang, Bu, untuk surat menyurat nih Bu, kan dari kampus udah buat surat nih untuk kami turun ke lapangan. Nah, nanti tuh kami sendiri kan yang ngasihkan ke Pak Kades sama Dinkes itu dan kami jelaskan gimana teknisi untuk PBL kami di sana kan Bu? Ya, kalau di Dinkes insya Allah kita. Cuman yang untuk di puskesmas sama desa. Itu kami ya Bu? Iya, iya. Kalau yang Dinkes, karena kan gini, izin utama tuh kan pertama di Dinkes.
Nah, jadi biasanya tuh secara teknis nanti dari Dinkes itu menyampaikan ke Puskesmas. Tapi kemarin komunikasi dengan dinas itu kita menyiapkan surat untuk ke Puskesmas dengan tembusan dinas. Jadi kami akan menyampaikan ke dinas, kami berkoordinasi di situ, kemudian nanti mahasiswa akan membawa surat ke Puskesmas dan ke desa. Insya Allah di Puskesmas pun mereka tahu ya, karena kita kan sudah nyampaikan ke dinas. Gitu. Lagi, Zi ada lagi? Gimana Fari? Zi lagi. Gimana, Suaranya kayak Farezi ya. Ya Farizi emang Bu. Farizi, memang Farizi Farizi. paling tuh. ganteng Bu. Santai Bu. Iya ya. Mukamu mana ya? Ini ada pertanyaan Bu di kolom chat. Kolom chat ya. Berarti nanti kita Sampel pilih satu survei desa sampel kah pilih satu atau desa. mana itu? Tadi gimana dengarnya? Jadi kan kalian sudah punya lokasi tuh di satu desa. Nah, nanti kan di desa kalian dapat informasi desa itu ada berapa kakak, RT-RT-nya segala macam. Nah, kalian itu ngambil itu satu desa 100 misalnya. Sampel kita pakai sampel minimal 100 satu desa. Kemudian nanti untuk menentukannya ya tadi lakukanlah mapping. 100 orang yang mau kita ambil itu berdasarkan tadi kita sudah pembagian wilayah tempat tinggal mereka tuh loh. Lihat apa ya, kalau kebagian kecil ke sini tuh kan desa terus apa? RT, Dusun. ya. Nah, dusun. Kalau yang ini dusun ya. Kalau Oh dia maaf dusun. Bu, ini loh maksudnya Bu. Oh, maksudnya apa tuh? Misalnya kita nih turun ke puskesmas. Nah, Lalu kan di puskesmas tersebut ada 5 desa atau berapa desa gitu kan. oh, yang wilayah belum tahu desanya nih ya? Kan desanya udah ditentukan Bu. Tentukan oleh Desanya kan sudah ditentukan oleh fakultas. Enggak, yang desanya dari ditentukan oleh fakultas. Ini yang mana nih? Oh, Ali Jalur ini Bu kan? Nunu yang iya. Bu Nono. Iya. Bu Nono Ali Jalur. Iya. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Bu Ali, minta tolong dari pihak kelompok menentukan desanya di mana. Usulan desanya di mana. Jadi kita memang belum tahu kalau yang untuk Ali Jalur yang kayak Landa dan ya. Ya, Bu yang bekerja ini kelompok kerja, kemudian lokasi tempat tinggal dan kerjanya juga, sehingga kita nih minta bantu untuk di mana nih lokasi PBL-nya. Tadi puskesmasnya sudah. Nah, desanya tolong di ini aja, dikomunikasikanlah dengan puskesmas. Desanya di mana? Kita rembuk satu ya kelompok boleh. berarti Nanti ya, Bu, disampaikan ya? ke kita, desanya di mana. Bu, saya tambahkan sedikit ya Bu Roma. Iya, boleh. Bu Nunu dan teman-teman yang di Landak Bengkayang Sanggau, memang kalau untuk lokasi PBL oleh fakultas itu biasanya sudah berbasis desa. Jadi kita sudah berbasis desa dan desa tersebut sudah berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan maupun puskesmas yang kita gunakan. Itu yang biasanya yang ditentukan oleh fakultas. Nah, bagaimana teman-teman yang belum ada lokasi desanya? Salah satunya nanti cara memilihnya adalah ketika gambaran di masing-masing desa itu yang masih banyak permasalahan kesehatan. Itu bisa dijadikan dasar Bu Nunu dan teman-teman. Jadi nanti silakan didiskusikan dengan pihak puskesmas, minta rekomendasi, karena ini kan memang kelompok khusus ya. Kelompok khusus itu karena puskesmasnya itu sudah ditentukan oleh kelompok, sehingga kelompok juga yang paling paham dengan kondisi di puskesmas tersebut. Jadi salah satu dasarnya itu aja Bu, gambaran desa yang masih memiliki complicated permasalahan kesehatan masyarakat. Nah, itu bisa dijadikan dasar. Karena kalau misalkan ada ranking, ada berapa desa ya, ambil ranking yang paling tinggi misalkan, atau yang bukan hanya ke besarnya masalah, terakses juga, itu boleh dijadikan pertimbangan yang bisa diakses. Itu kan juga perlu menjadi salah satu pertimbangan kan Bu, aksesibilitas, kemudian besarnya masalah, dan beberapa kriteria lain sebenarnya kalau untuk menentukan lokus itu. Nah, ini PBL ini kan memang berbalik nih dari konsep PBL yang sebelumnya kan kita berawal dari prioritas masalah dulu baru menentukan desanya. Nah, kalau yang sekarang desanya sudah ditentukan tapi nanti penetapan lokusnya adalah dusun untuk intervensi berikutnya.
tetap alur PBL-nya tidak akan putus. Jadi alurnya mulai dari analisis situasi, penetapan prioritas masalah sampai ke penentuan lokus dan intervensi sama. Tapi untuk yang 3 lokasi itu mohon seperti itu ya Bu, dasarnya ya untuk Bu Nunu dan teman-teman yang di mana. Bu Nunu di Ya, mana Bu, nih? baik. Bengkayang. Di Bengkayang, Bu. Bengkayang, berarti yang Landak juga. Landak ada enggak? Biar nanti tidak sampai misinformasi lagi. Landak, Mila, Mbak Eta, Kak Eta, ada di sini semua? Hadir? Hadir ya, oke ya. Jadi gitu ya nanti untuk menentukannya ya, termasuk juga yang Sanggo, Bu Marlina. Nitip ke Bu Marlina nih, Ibu yang punya lokasi ya Bu Roma, ini Bu Marlina yang punya lokasi Tanjung Sekayam nih Bu Roma. Iya Bu, siap Bu. Nah ya, kebetulan Jadi lah. nanti dasar menentukannya seperti itu aja, sehingga nanti bukan karena apa ya, bukan desa titipan dan sebagainya enggak, tapi emang berbasis data yang ada di lapangan. Gitu ya mungkin tambahan dari saya. Terima kasih teman-teman. Ya Bu, terima kasih Bu. Kayak begini. Change step. Kelihatan enggak? Lihat Kelihatan Pak. enggak di layar? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Nah, saya minta semuanya silakan masuk ke link yang sudah dibagikan oleh akademik untuk menuju ke halaman Kobo Toolbox. Seperti ini dia halamannya. Sudah masuk semua? Ya sudah Pak. Belum Pak, masih buka Oke. laptop bentar. Ya, saya tunggu ya. Klik saja link yang dibagikan oleh akademik. Nah, nanti Anda akan masuk ke halaman Kobo Toolbox seperti ini. Ya, pastikan dulu semua sudah masuk. Nah, sambil jalan ya. Nah, dalam pengumpulan data kegiatan PBL kali ini, ada 2 perangkat yang harus dipastikan dimiliki oleh kelompok. Ada 2 perangkat ya. Yang pertama itu ya komputer atau laptop. Yang kedua yaitu handphone berbasis Android. Nah, 2 perangkat ini harus dimiliki. Saya yakin tidak ada ya yang tidak punya handphone berbasis Android sekarang kan? Masih ada enggak yang enggak punya? Masih Pak, masih ada. Aduh, masih ada ya. Aduh. Nah, kalau masih ada, pastikan di dalam kelompoknya itu setidaknya memiliki lah mungkin 60-70% dari anggotanya punya handphone berbasis Android. Saya enggak minta merek yang mahal kayak punyanya Pak Hardan, mungkin yang mahal itu. Ya, yang biasa aja. Tawa pula Pak Hardan nih. Ya, merek Xiaomi juga enggak masalah ya. Enggak merek yang mahal. Ya. Merek apa Hardan? Ya Pak, Ibu. Merek apa Bu ya? Merek Huawei. Huawei. Ya lanjut yang lain yuk, ikuti instruksi Pak Ridho. Ya, pastikan punya semua ya. Nah, jadi silakan didata nanti di dalam timnya itu siapa saja yang memiliki handphone berbasis Android. Nah, kalau enggak punya, diusahakan punya. Diusahakan punya maksudnya enggak mesti beli juga. Mungkin dalam kegiatan PBL nanti ya coba pinjam dulu handphone Android dari saudaranya mungkin ya agar bisa dipakai dalam kegiatan kali ini. Nah, kenapa kita menggunakan aplikasi Kobo Toolbox dengan berbasis Android ya dalam pengumpulan data ya, karena ini menjadi salah satu kompetensi yang juga harus dimiliki oleh seorang ahli kesehatan masyarakat saat ini. Jadi kalau Anda lihat di buku panduan akademik kita ya, salah satu kompetensi yang harus dimiliki ya penggunaan teknologi informasi itu ya. Salah satunya dalam kegiatan pengumpulan data atau kegiatan need assessment. Makanya kita pelajari lebih lanjut itu ya di dalam kegiatan PBL kali ini. Nah, aplikasi
Kobo Toolbox nanti akan Anda instalasikan ke dalam HP Android Anda. Nanti saya akan ajarkan nanti dalam aplikasi Kobo Collect yang Anda instalkan di dalam Android Anda, itu yang nanti akan menjadi tools Anda untuk mengumpulkan data primer ya, survei di lapangan nanti. Nah, selain itu juga pastikan HP-nya memiliki akurasi GPS yang cukup baik. Nah, nanti dicek lagi gitu ya, apakah GPS dari HP-nya itu sudah di upgrade atau belum. Itu juga penting karena nanti ada data yang berhubungan dengan titik koordinat yang harus dikumpulkan oleh masing-masing peserta PPL dalam kegiatan pengumpulan data primernya. Jadi selain mengumpulkan data hasil wawancara terstruktur, mahasiswa juga nanti akan diminta mengumpulkan data titik koordinat untuk beberapa data yang nanti Anda lihat sendiri di dalam kuesionernya ya. Nah, selain itu kita juga minta mengumpulkan data berupa gambar atau foto. Nanti ada beberapa data berupa foto. Jadi selain foto dari narasumber yang Anda wawancarai, foto rumah dari rumah tangga Anda yang Anda pilih sebagai sampel, nanti ada beberapa sarana di rumah itu, terutama berhubungan dengan sarana sanitasi yang juga nanti akan kita minta Anda foto. Nah, jadi foto itu diambil melalui aplikasi tersebut. Jadi secara keseluruhan nanti akan ada 3 jenis data yang akan Anda kumpulkan. Yang pertama itu data hasil wawancara terstruktur, nanti Anda tulis angket pilih di dalam angket yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua data berupa titik koordinat ya, dan yang ketiga data yang berupa foto. Nah, jadi ketika Anda memiliki HP Android, pastikan tadi yang pertama terinstalasi aplikasi Kobo Collect di dalam Android Anda. Yang kedua GPS-nya dicoba untuk diakurasikan kembali. Kemudian yang ketiga kita juga minta ya setidaknya kameranya bisa digunakan lah, tidak mesti dengan resolusi yang tinggi ya. Itu kok resolusi yang tinggi nanti akan membutuhkan data yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, laptop atau komputer itu nanti digunakan sebagai alat Anda untuk melihat hasil atau data yang telah terkumpul oleh masing-masing kelompok. Jadi data yang telah terkumpul oleh yang telah dikumpulkan oleh masing-masing anggota itu Anda bisa lihat rekapitulasinya melalui akun Kobo Toolbox yang dibagikan oleh oleh akademik tadi ya. Jadi akademik sudah membuatkan akun Kobo Toolbox untuk setiap kelompok. Nah, Anda tinggal menggunakan saja akun Kobo Toolbox tadi. Cara penggunaan nanti kita bahas. Setiap anggota silakan nanti diatur manajemennya bagaimana dan siapa nanti yang akan mengaplikasikan komputer tersebut atau komputer tersebut komputer siapa nanti akan digunakan sebagai sarana untuk melihat rekapitulasi data yang telah dikumpulkan oleh setiap anggota. Jadi ada 2 tools yang harus dimiliki ya, tadi handphone berbasis Android, yang kedua yaitu laptop. Nah, yang ketiga ada tambahan. Nah, pastikan Anda memiliki jaringan internet untuk mengakses Kobo Collect atau Kobo Toolbox tersebut. Kalau Anda tidak memiliki jaringan internet, ya akan sulit untuk membuka database yang telah Anda kumpulkan, gitu ya. Rekapitulasi data yang telah dikumpulkan oleh masing-masing anggota. Nah, ada beberapa kemudahan nanti yang bisa kita lihat dalam penggunaan Kobo Toolbox yang nanti akan memudahkan kita dalam menggambarkan gitu ya masalah yang telah kita kumpulkan datanya dari sejumlah sampel yang telah ditentukan. Jadi data-data yang telah dikumpulkan
nanti akan dengan mudah kita lihat deskripsinya ya, gambarannya, bahkan hasil pemetaan dari titik GPS yang telah dikumpulkan, datanya juga bisa dilihat secara langsung melalui Kobo Toolbox tersebut. Oke, sudah dipegang setiap akun? Sudah dipegang ya setiap akun ya? Udah, Pak. Sudah dibuka? Pak. Kobo Toolbox-nya sudah dibuka? Udah, Pak. Login malah, Pak. Lagi Udah, login. Pak. Lagi login. Nah, ini agak panjang nih ceritanya nanti. Lagi login ya. Oke, saya coba perlihatkan. Oke, tampilannya seperti ini. Ya. Jadi Anda masukkan user dan password yang telah dibagikan. Tinggal klik login saja. Saya tidak akan mengajarkan cara membuat akunnya ya. Cara membuat akun Kobo Toolbox tidak terlalu sulit. Nah, seperti Anda bikin akun Gmail saja. Ya, saya tidak akan ajarkan itu. Anda masukkan saja username dan password yang sudah dibikin oleh akademik. Klik login. Klik login. Ya. Ya, kalau internetnya lemot, ya loadingnya agak lama sedikit, harap maklum ya. Nah, tampilannya akan seperti ini nanti. Kelihatan enggak tampilannya? Kelihatan, Pak. Nampak, Pak. Ya. Tampilan Anda dengan saya beda, karena ini sudah lama digunakan. Saya sudah punya beberapa kuesioner yang saya kembangkan. Tampilan Anda agak beda. Nah, tetapi di dalam akun Anda itu sudah kami kirimkan satu kuesioner. Judulnya Survei Derajat Kesehatan Komunitas PBL Kesmas 2021. Silakan dicek. Sudah ada belum? Sudah, Pak. Sudah, Sudah ya. Nah, masing-masing sudah dapat ya. Tolong dicek dulu, pastikan semua semua kelompok sudah dapat kuesioner yang kami bagikan. Judulnya Survei Derajat Kesehatan Komunitas PBL Kesmas 2021. Oke, pastikan. Silakan ngacung kalau tidak ada kuesioner tersebut di dalam akun Anda. Sampaikan ya. Nah, biar nanti saya coba kirim ulang. Oke, mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada ya di kelompok PBL yang belum dapat. Karena tadi saya pastikan ke 24 kelompok tersebut sudah terkirim. Tapi tidak tahu nanti apakah ada jaringan internet di lokasi masing-masing yang mengganggu mungkin atau menghambat sehingga kuesioner tersebut belum terkirim. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Nah, kuesioner ini jangan langsung digunakan. Jangan langsung digunakan. Kalau Anda langsung gunakan kuesioner ini, data yang Anda kumpulkan nanti akan terkumpul di akun saya. Gitu ya. Anda nanti akan kesulitan untuk mengakses data-data yang telah Anda kumpulkan. Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi yang jawab bisa nih cuman beberapa orang aja. Saya khawatir nanti yang lain ternyata. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi jangan langsung digunakan. Kenapa tidak boleh langsung digunakan? Karena tadi kalau Anda gunakan kuesioner ini, Anda isi datanya, nanti datanya akan terkumpulkan di akun saya. Jadi semua data akan terakumulasi, gitu ya, dari 24 kelompok itu akan terakumulasi menjadi satu. Nah, cara menggunakannya gimana? Anda lihat di sini ada tulisan clone, C-L-O-N-E, clone, bukan kelon ya. Kok kelon ini Pak Ardan yang biasanya tahu artinya nih.
Ya, clone ya. Udah ketemu? Semuanya sudah ketemu Pak. belum? Udah, Pak. Ya, Anda klik clone. Anda clone datanya, kuesioner tersebut di clone. Kalau di clone nanti akan muncul Double gitu ya, Pak? kopian. Ya, ada kopiannya. Nanti kopian. Saya kok nggak muncul, Pak ya? Apanya tuh yang nggak muncul? Kuesionernya, Pak. Kuesionernya, kelompok PBL berapa? Kelompok 5, Pak Ardi Jalu. Kelompok, enggak, di kelompok Anda, nama kelompoknya kelompok PBL berapa? PBL 5, Pak. Kelompok 5, Mekarsari, di Mekarsari. Oh, kelompok 5. Ntar ya, saya coba kirim ulang. Kita cek. Wah, nih internetnya. PBL 5, PBL 5, PBL 5. Ini sudah terkirim nih. Fikes PBL 5. Maaf, Pak, 25. Oh, 25. Masya Allah. Ya, oke. Maaf, Pak, maaf. Ya, oke. Nggak masalah. Saya pikir tadi kelompoknya cuma sampai 24. Jadi yang 25 belum saya kirim. Fikes PBL 25. Bentar ya. Oke, tunggu sebentar lagi. Oke, silakan dicek di akunnya. Di refresh dulu akunnya. Di refresh ya, ada tanda bulat di atas kiri, pojok kiri itu. Anda refresh, nanti akan muncul lagi dia. Siap, sudah, Pak. Terima kasih. Nah, ya. Oke, sip. Nah, di clone dulu ya. Lihat di sebelah kanan itu ada menu clone. Nah, pastikan sudah di cloning. Di cloning itu maksudnya diduplikasi ya kuesionernya. Nanti nama dari kuesioner yang di cloning itu di depannya ada tulisan clone, survei derajat komunitas PBL Kesmas. Nah, kuesioner itu yang nanti akan Anda gunakan dan datanya akan Anda lihat. Nah, kuesioner asli yang saya kirim nanti akan saya tarik kembali. Jadi kalau Anda tidak cloning sesegera mungkin nanti Anda tidak bisa menjalankan kegiatan pengumpulan data. Oke, sudah dipastikan di cloning semua ya. Nah, kalau Pak, sudah, maaf, Pak. Oke, gimana? Berarti ditekan oke-nya gitu, Kak? Iya dong, cloning Oh. oke. Oke, makasih, Pak. Ya. Sudah di cloning belum? Sudah ya, kalau sudah Anda bisa lihat di situ. Nah, Anda lihat di sini ini nama kuesionernya. Kemudian nanti akan Anda lihat di sini share by, siapa yang men-sharing kuesioner tersebut. Yang men-sharing pasti namanya nama saya di situ ya. Kemudian di sini ada created dibikin kapan, kemudian ada last modified, kapan di modifikasi. Dan nah ini yang penting nih, yang paling kanan ada tulisan submission. Nah, kalau Anda baru membuat kuesioner dan belum mengumpulkan data, submission-nya akan tertulis 0 di situ. 0 itu berarti belum ada data yang masuk. Nah, kalau Anda lihat di layar saya, ada kuesioner yang di bawahnya itu ada tulisan 120. Nah, itu berarti ada 120 data yang sudah masuk. Ya. Nah, jadi kalau mau melihat apakah data yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman itu terkirim ke akun ini, Anda bisa lihat yang paling kanan itu tulisannya submission. Kalau submissionnya belum bertambah berarti datanya belum terkirim. Nah, belum terkirim itu nanti ada beberapa catatan. Yang pertama mungkin belum dikirim memang oleh si pengumpul data. Yang pertama. Yang kedua ya mungkin datanya belum masuk karena akses internet laptop atau komputer yang Anda gunakan itu agak jelek, jadi datanya belum masuk, ya. Oke,
Oke, nah kita lanjutkan. Anda klik survei kuesioner yang cloning ya. Survei yang cloning Anda klik. Silakan diklik. Sudah diklik ya? Sudah diklik belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, Udah, Pak. nanti akan Anda lihat ada 2 menu di situ, summary, form, kemudian setting. Kelihatan ya, ada summary, form, dan setting. Oke. Sebentar dulu ya, sebentar. Pak, kok punya saya ndak ada summary-nya, Pak? Summary. Berarti winter, Mi. Maaf, Pak, suara Bapak tidak kedengaran. Mungkin Bapak masih di-unmute. Oke, mohon maaf. Data tadi kepencet unmute-nya. Yang paling penting sebenarnya menu form ini. Saya bahas cepat aja ya. Yang lain nanti Anda bisa pelajari sendiri sambil ngotak-atik nanti ya. Nah, form ini menu yang penting karena nanti menjadi menu yang akan Anda gunakan untuk mengkoneksikan kuesioner yang ada pada Kobo toolbox Anda dengan Android yang Anda miliki, yang dimiliki oleh setiap kelompok, gitu ya. Nah, jadi akan mengkoneksikan kuesioner yang saya bagikan tadi, yang sudah Anda cloning, dengan HP Android Anda. Jadi menu form itu akan digunakan untuk itu, ya. Nah, tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu kuesioner yang sudah saya bagikan. Nah, untuk melihat kuesioner yang sudah dibagikan itu ada 2 cara. Ada 2 cara. Ada menu edit, ada menu preview. Itu ya, masing-masing kegunaannya berbeda. Nah, kalau Anda menggunakan menu preview, Anda mungkin tidak akan melihat seluruh pertanyaan yang sudah kita bikin. Karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul kalau pertanyaan prasyaratnya dijawab. Nah, itu kelemahan menu preview. Jadi menu preview itu tampilan yang akan Anda lihat di dalam handphone Anda. Ya. Nah, menu edit ini akan Anda gunakan untuk mengedit pertanyaan-pertanyaan yang ada, tapi saran saya jangan diedit ya pertanyaan-pertanyaan kecuali disetujui oleh pembimbing PBL masing-masing. Nah, menu edit ini juga bisa Anda gunakan untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi seluruh pertanyaan itu akan bisa dilihat dari menu edit. Tapi kalau pakai menu preview, Anda hanya bisa melihat untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu saja, pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan syarat-syarat tertentu atau dengan pertanyaan prasyarat agak sulit untuk dilihat di menu preview ya. Klik aja menu edit untuk melihat kuesionernya. Ada beberapa kuesioner yang harus dipahami ya. Cara penggunaannya. Klik aja menu edit. Udah diklik belum? Oh. Udah, Pak. Ya, Pak. tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Oke, tampilannya akan seperti ini ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, kalau Anda melihat di menu edit tersebut, ini kelihatan mirip seperti tampilan pada Google Form ya. Ya, mirip seperti Google Form. Tapi ada sedikit perbedaan memang fasilitas yang dimiliki oleh Kobo
dengan Google Form. Jadi ada beberapa fasilitas yang Anda bisa lihat sedikit berbeda. Nah, secara keseluruhan kuesioner yang dibikin mungkin sudah dijelaskan oleh dosen pemateri sebelumnya ya. Secara keseluruhan itu jumlah, saya tidak terlalu ngitung jumlah pertanyaannya ya, tapi kelompok pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Ini kelompok pertanyaannya nih. Kelompok pertanyaan pertama itu berhubungan dengan data dari Anda sebagai pewawancara. Nah, ini kode pewawancara. Bisa dilihat ya, kode pewawancara itu ada 8. Ini asumsinya satu kelompok itu maksimal 8 orang. Nanti silahkan dibagi oleh kelompok, disepakatin siapa yang kodenya 1, kodenya 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Nah, nanti di dalam proses. Pak. Oke. Pak, maaf Pak. Ini saya itu error Pak. Habis tekan edit tadi error. Keluarnya error loading survei. Error loading survei. Nah, coba di refresh dulu. Yang lain bisa enggak? Udah Pak, udah saya refresh masih. Bentar, saya nanya yang lain. Bisa. Yang lain bisa ya? Bisa. Enggak bisa juga Pak. Bisa Pak. Hanya saya error juga Pak. Oke. Sebentar. Berapa kelompok yang error? Kelompok berapa tuh yang error tuh? Kelompok 14 Pak. Satu-satu, kelompok berapa? Kelompok 10? Iya Pak. Terus kelompok berapa lagi? 14. Kelompok 14, terus kelompok berapa lagi? Berarti 10 dan 14 saja ya? Yang lain aman? Aman Pak, aman. Aman Pak. Berarti 10 dan 14 saja ya? Ya, untuk 10, 14. Untuk 10, 14 kedengaran suara saya? Ya Pak, kedengaran. Nah, untuk kelompok 10 dan 14. Ya, untuk kelompok 10, 14. Pertanyaan saya tadi sudah di cloning belum kuesionernya? Sudah Pak. Sudah di cloning. Sudah Pak. Oke, sudah di cloning ya. Bentar, saya mulai dari awal lagi. Pak, mau nanya, ini bisa masuk beberapa akun ke Pak satu kelompok? Oh iya, bisa masuk beberapa akun dalam satu kelompok. Oh, bisa ya. Tapi teman saya yang salah satu kelompok 10 itu enggak error juga Pak dia. Enggak error. Tapi saya coba buka di laptop error. Tapi temenmu enggak error. Iya. Nah, kalau Ada yang enggak error. Saran saya bergantian aja ya. Bergantian aja untuk penggunaan kompo koleknya. Jadi salah satu nggak dari boleh masuk samaan. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Penggunaan akunnya itu secara bergantian karena ini nanti yang menjadi database ya istilahnya dalam pengumpulan datanya. Nanti yang digunakan oleh masing-masing orang itu yang ada di handphonenya. Oke. Nanti coba berkoordinasi ya. Kelompok 10 itu ya? Pak, kelompok 10. Kelompok 14 gimana? Temennya bisa enggak? Udah bisa Pak, udah bisa buka lagi. Oke, sip, mantep. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini cepet nih, materinya panjang. Sebentar ya, sebentar. Oke, nah di tempat saya juga internetnya agak lemot nih, jadi loadingnya agak panjang. Sabar ya. Ini agak lemot internetnya.
Suara saya. Aduh, no internet access. Kok kabel nggak terdetek ya? Oh, wah suara saya nggak kedengaran, Ton. Kedengaran ya suara saya? Udah, Pak. Kedengar, Pak. Sorry. Ya, tadi lagi ngobrol. Oke, kita lanjut ya. Siap. Nih, saya balik lagi ke sini. Nah, kode pewawancara ini dipilih oleh setiap anggota kelompok. Jadi jangan sampai tumbang tindih. Misalnya tadi saya contohin Pak Hardan nomor 1, berarti anggota yang lain jangan nomor 1. Oh, siap, Pak.